Mimi, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Baik, Bu. Mimi puasa? Puasa, Bu. Bagus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, Ibu ada peta Indonesia. Ayo Mimi amati gambar peta Indonesia ini. Amati letak astronomis dan letak geografisnya. Bu. Sudah diamati? Bu. Nah, jadi letak geografis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap daerah lain. Nah, dapat dikatakan letak geografis itu adalah letak berdasarkan kondisi alam di sekitarnya. Nah, secara astronomis, Indonesia itu terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, dan antara 60 derajat lintang utara dan 110 derajat lintang selatan. Nah, untuk secara geografis, wilayah Indonesia ini diapit oleh dua benua, nah, dan dua samudra. Dua benua itu yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian dua samudra yaitu Samudra Hindia, nah, dan Samudra Pasifik. Mimi mengerti? Ngerti, Bu. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi tentang relief muka bumi Indonesia. Nah, Indonesia itu adalah negara kepulauan. Nah, coba diamati, banyak kan pulau-pulau kecil di sekitar sini. Nah, di sini ada daratan yang luas dan ada laut yang luas. Nah, luas daratan Indonesia itu mencapai 1922.570 km persegi. Nah, sedangkan luas lautannya ini yaitu mencapai 3.257.483 km persegi. Nah, jadi di Indonesia ini lebih luas lautannya daripada daratannya. Nah, di sini ada 5 pulau besar di Indonesia. Yang pertama yaitu Pulau Sumatera, Bu. Iya, yang pertama Pulau Sumatera. Kemudian ada Pulau Jawa, Bu. Iya, Pulau Jawa. Kemudian ada Pulau Kalimantan. Kemudian ada Pulau Sulawesi, Bu. Iya, Pulau Sulawesi. Dan terakhir Pulau Papua. Iya, pintar. Nah, Ibu ada gambar kenampakan alam secara umum di Indonesia. Nah, ayo Mimi amati gambar ini. Nah, coba sebutkan ini gambar. Dataran tinggi, Bu. Iya, bagus. Kalau ini Dataran rendah. iya, gambar dataran rendah. Kalau ini gambar Gunung. iya, bagus, gambar gunung. Yang di bawahnya gambar Bukit. iya, gambar bukit. Nah, Ibu ada kolom tugas yang harus dikerjakan oleh Mimi. Nah, ini berkaitan dengan
bentuk muka bumi. Nah, misalnya pertama bentuk muka buminya gunung. Nah, gunung ini merupakan daratan atau lautan. Daratan Bu. Iya, bagus. Nah, berarti diberi centang pada daratan. Nah, ayo Mimi kerjakan soal yang di bawahnya. Sudah Bu. Sudah. Sudah Bu. Nah, sekarang ayo kita bahas jawaban yang sudah Mimi berikan. Nah, yang kedua, Sungai. Nah, sungai itu merupakan Perairan. perairan. Kemudian yang ketiga, dataran tinggi merupakan Daratan. dataran. Kemudian ada rawa. Perairan. Perairan. Kemudian ada laut. Perairan. Laut itu perairan. Kemudian ada Danau. danau. Danau itu Perairan. danau contoh dari perairan. Kemudian yang terakhir ada Pegunungan. pegunungan itu contoh dari Daratan. contoh dari dataran. Nah, jadi dataran rendah itu terhampar di banyak pulau di Indonesia. Semua pulau di Indonesia itu ada dataran rendah meskipun tidak luas. Nah, contohnya di Pulau Jawa. Nah, dataran rendah itu banyak dihuni oleh penduduk karena mudah mendapatkan air dan lahannya tidak bergelombang. Nah, kebanyakan penduduk itu tinggal di sana untuk membuka lahan pertanian. Nah, lahan pertanian itu baik sawah maupun perkebunan. Nah, kemudian ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu sama dengan dataran rendah, tapi bedanya terletak di atas permukaan air yang dapat mencapai 400 meter di atas permukaan laut. Nah, daerah dataran tinggi itu banyak juga terdapat pertanian. Nah, tanaman budidayanya itu bisa berupa tanaman sayur-sayuran. Nah, kemudian ada bukit. Nah, bukit itu daerah yang lebih tinggi daripada daerah di sekitarnya. Nah, bisa mencapai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, apabila bukit itu berkelompok, maksudnya banyak bukitnya, nah dan saling berdekatan, nah maka itu dinamakan perbukitan. Nah, perbukitan itu kurang cocok untuk dijadikan sebagai tempat tinggal atau tempat permukiman karena sulit untuk membangun jalur transportasi. Kemudian daerah tersebut juga rawan longsor. Nah, daerah perbukitan juga tidak cocok untuk membuka lahan persawahan karena cenderung kesulitan air. Nah, namun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sering membuka ladang di lereng-lereng bukit tersebut. Nah, yang terakhir yaitu gunung. Gunung itu merupakan daerah yang tinggi dengan lereng yang curam dan memiliki puncak. Nah, Indonesia itu memiliki banyak gunung. Nah, dan
terletak di daerah Ring of Fire, yaitu cincin yang berapi. Sekarang kita akan membahas tentang flora dan fauna Indonesia. Iya, flora dan fauna di Indonesia itu ada dua. Yang pertama yaitu flora Indo-Malayan dan yang kedua flora Indo-Australian. Nah, sekarang coba Mimi baca dan pahami ciri-ciri flora Indo-Malayan dan Indo-Australian. Sebutin, Bu. Iya, disebutkan. Ciri-ciri flora Indo-Malayan. Jenis merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa atau Pemetia pinnata sedikit. Jenis tumbuhan sagu sedikit. Terdapat berbagai jenis nangka. Ciri-ciri flora Indo-Australian. 1. Jenis merantian hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Terdapat hutan kayu putih. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Pulau Papua, Bu. Iya, itu merupakan ciri-ciri dari flora dan fauna Indonesia. Flora Indo-Malayan dan flora Indo-Australian. Nah, sekarang ayo Mimi baca mengenai fauna Indonesia. Nah, pembagiannya ada 3. Yang pertama Asiatis, yang kedua peralihan, dan yang ketiga Australiatis. Coba Mimi baca dan pahami. Dibaca. Iya, dibaca. Berdasarkan lokasi persebarannya fauna atau hewan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. 3 kelompok fauna tersebut adalah: 1. Kelompok fauna barat atau fauna Asiatis oriental. 2. Kelompok fauna tengah atau fauna peralihan. Dan kelompok fauna timur, fauna Australia. Fauna yang kemudian Ketiga kelompok fauna tersebut dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace membatasi antara kelompok fauna barat dan kelompok fauna tengah, sedangkan garis Weber membatasi kelompok fauna tengah dan kelompok fauna timur, Bu. Nah, iya. Nah, jadi untuk ciri-cirinya yang pertama fauna Asiatis. Ciri-cirinya memiliki spesies mamalia yang Bertubuhan nah, iya, seperti gajah, badak, harimau, dan lainnya. nah, iya. Kemudian terdapat berbagai jenis kera seperti Bekatan, Tausius, serta
Kemudian mempunyai banyak ikan air tawar, Bu. nah itu merupakan ciri-ciri dari Fauna Asiatis. Yang kedua, ciri-ciri dari fauna peralihan. Nah, ciri-cirinya pertama, banyak terdapat hewan asli Indonesia. nah iya, banyak terdapat hewan asli Indonesia. Kemudian Memiliki kemiripan dengan fauna tipe Asiatis dan Australis, Bu. nah iya, yang ketiga, Terdapat berbagai jenis hewan langka. nah iya, yang keempat, Faunanya sebagai sisa dari hewan purba yang masih mampu untuk bertahan. nah contohnya seperti Babi, rusa, rusa, anoa, kuda, monyet, komodo. ular, burung malao, burung dewata, dan burung rangkong, Bu. Iya. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari Fauna Australiatis. Australiatis. Yang pertama, Banyak binatang yang berkantung. iya banyak binatang yang berkantung. Contohnya itu kanguru. Kanguru Iya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, mempunyai berbagai jenis burung yang memiliki bulu warna-warni. Nah, kemudian ciri yang ketiga, Ikan air tawar jumlahnya sedikit. iya di sana jumlah ikan air tawarnya sedikit. Nah, kemudian ciri yang keempat, Tipe ikan laut kebanyakan memiliki bentuk yang bulat panjang. iya, Contoh, kanguru, walabi, kuskus, buaya, biawak, kadal, cendrawasih, kasuari, burung nuri, Bu. iya itu merupakan contoh dari Fauna Australiatis. Kami sudah mengerti. Nah, Ibu ada gambar fauna Asiatis. Nah, coba Mimi amati dan sebutkan apa nama hewan yang ini. Gajah, Bu. Iya bagus, ini gambar gajah. Nah, yang di sebelahnya gambar, Harimau, Bu. iya bagus, gambar harimau. Nah, Ibu juga ada gambar fauna peralihan. Nah, ayo Mimi sebutkan ini namanya. Kanguru, Bu. Tidak Mimi, ini gambarnya komodo. Salah, Bu. Nah, yang di sampingnya gambar, Rusa, Bu. salah Mimi, yang di sampingnya gambar anoa. Gambar anoa. Ayo Mimi lihat, Mimi pahami. Anoa. Iya, gambar anoa dan gambar, Komodo. iya bagus. Nah, kemudian ini ada gambar fauna Australiatis. Nah, ini ada gambar, Burung cendrawasih, Bu. iya, ini ada gambar burung cendrawasih. Di sampingnya ada gambar, Kanguru. iya bagus, di sampingnya ada gambar kanguru. Kanguru ini hewan yang berkantung. Nah, itu pembelajaran kita hari ini.
Ibu ada pertanyaan yang harus Mimi kerjakan. Ayo dikerjakan. Jawab pertanyaan yang Ibu berikan ini ya. Ya, Bu. Tulis di bawahnya, oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah, Mimi? Ya, Bu. Nah, sekarang ayo kita simpulkan pembelajaran hari ini. Apa saja tadi? Tentang letak geografis, Bu. Iya, tentang letak geografis Indonesia, yaitu Yang diapit oleh dua benua dan benua Asia dan benua Australia. iya. Kemudian diapit oleh dua samudra. Samudra India dan Samudra Pasifik, Bu. Iya, bagus. Nah, kemudian kita tadi belajar tentang Secara umum penampakan alam. iya, ada 4 penampakan alam secara umum. Yang pertama, Daratan rendah, dataran rendah, dataran tinggi, iya dataran tinggi, bukit, bukit dan gunung. iya bukit dan gunung. Nah, materi kita yang terakhir yaitu tentang flora dan fauna di Indonesia. Flora tadi dikelompokkan menjadi 2. Pertama, Flora Indonesia, kelompok Indo-Malayan dan kelompok Indo-Australian, Bu. iya, yang pertama kelompok Indo-Malayan, yang kedua kelompok Indo-Australian. Nah, untuk fauna dikelompokkan menjadi 3. Iya. Nah, materi berikutnya yaitu tentang fauna. Fauna ada 3. Yang pertama fauna Asiatis. iya, fauna asiatis. Contohnya tadi ada gajah dan harimau. Yang kedua fauna peralihan. Contohnya ada komodo, ada anoa. Nah, yang terakhir fauna Australiatis. iya, fauna australiatis. Contohnya itu ada Kanguru dan cendrawasih, Bu. iya, pintar, ada kanguru dan cendrawasih. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhirinya, ayo berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mimi sudah boleh pulang. Hati-hati di jalan ya. Aduh.